Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Nurdin. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi yang kami bawakan yaitu tentang selaput embrio. Dengan teman kelompok saya, yaitu Saudara Ari Angga Widodo dan Baik Nita Diniati. Baik, langsung saja ke materi pertama dengan saya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang implementasi, yaitu proses menempelnya embrio atau tahap blastosis pada endometrium induk, sehingga terjadi hubungan antara selaput ekstra embrionik dengan lendir rahim disebut implantasi. Sedangkan pada hewan reptil, unggas, dan mamalia bertelur di mana embrio berkembang di luar tubuh induk. Implantasi diartikan sebagai proses melekatnya blastosis pada kuning telur. Proses implantasi dimulai dengan adanya penetesan, yaitu proses embrio keluar dari selubang zona pellucidia setelah mengalami pembelahan atau silivage, dan morula memiliki penjularan kaki palsu yang digunakan untuk menembus lapisan epitel rahim. Selanjutnya, pada stadium progestasium, uterus mampu mengimplementasi sepotong jaringan seperti tumor, dan uterus terus aktif melakukan proses implantasi. Pada tahap sinkronisasi antara blastosis dan uterus sangat penting dan dapat menentukan berhasil atau tidaknya implementasi. Berikut yaitu tentang jenis implementasi berdasarkan proses perlekatan. Yaitu yang pertama, implantasi invasif, yang dicirikan dengan blastosis segera melakukan perlekatan dengan endometrium. Terjadi ada implementasi anjing, kucing, mamalia, dan redotina. Proses implementasi dimulai dari reaksi desidulasasi, yaitu peningkatan vakularisasi, perubahan matriks intraseluler, perubahan morfologi sel-sel stroma, dan peningkatan pertumbuhan kapiler pembuluh darah baik primer maupun sekunder. Yang berikut, implantasi non-invasif, yaitu blastosis setelah hatching melakukan iniasinya terlebih dahulu, kemudian baru melekat di dinding endometrium induk. Contohnya pada hewan babi, kuda, ruminansia. Proses dimulai dari hatching atau penetesan sekresi nutrisi oleh kelenjar uterus atau susu uterus. Selanjutnya terjadi pertambahan besar tromboplas, yaitu permukaan semakin luas untuk pertukaran metabolit dengan susu uterus dan perlekatan yang lebih ekstensif. Yang berikut yaitu plasenta. Plasenta digunakan untuk pertukaran timbal balik fal antara induk dengan fetus, terdiri atas dua komponen, yaitu selaput ekstra embrionik dan selaput lendir rahim yang berinteraksi menjadi satu kesatuan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, yaitu Saudara Ari Angga Widodo. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan presentasi dari Saudari Nurhaliza Nurdin. Di sini saya akan membahas beberapa fungsi utama dari plasenta. Yang pertama adalah tempat pertukaran gas, nutrisi, hormon antibodi oksigen dari induk ke fetus, dan juga lewatnya zat sisa dari fetus. Yang kedua adalah sebagai kelenjar endokrin karena dapat menghasilkan hormon diantaranya HCG, Human Chorionic Gonadotropin, yang berfungsi untuk memelihara kebuntingan. Hormon progesteron memelihara kebuntingan khususnya setelah trimester pertama. Sematomatropin, plasenta laktogen, untuk meningkatkan glukosa darah dan lipid pada induk. Hormon estrogen, relaksi, dan hormon prostaglandin. Yang ketiga adalah sebagai barir, pencegah bercampurnya darah induk dan fetus sehingga mencegah bakteri patogen pada darah induk masuk ke peredaran darah fetus. Yang terakhir adalah sistem imun. Fetus bagi sistem imun induk adalah alograf, sehingga keberadaan fetus dapat dikenali sebagai benda asing dan ditolak oleh imun induk.
sehingga plasenta menghasilkan sistem imun agar dapat diterima oleh imun induk dan sebagai pertahanan sel plasenta. Selanjutnya adalah pengertian selaput embrio. Selaput embrio merupakan selaput pada bagian luar yang membungkus embrio agar berada persis pada posisi normal di dalam organ reproduksi betina, yaitu tempat embrio berkembang, berfungsi sebagai perlindungan agar embrio tidak terkontaminasi oleh antigen lain. Selaput embrio berfungsi sebagai media perantara bagi pertukaran zat serta perlindungan bagi embrio. Embrio dapat bertahan hidup sendiri dalam beberapa waktu dengan menyerap makanan dari kantung kuning telur. Baiklah, materi selanjutnya adalah tentang jenis-jenis dan fungsi selaput embrio. Yang pertama adalah amnion. Amnion berasal dari bahasa Yunani. Amnion yang berarti membran fetus, seperti kantung tipis yang berasal dari Samao Topluera, membentuk suatu kantong menyelubungi embrio dan berisi dengan cairan. Yang kedua adalah kantong kuning telur atau yolk. Kantong kuning telur sangat erat fungsinya dalam nutrisi pada embrio, dan kuning telur bekerja dalam waktu yang cukup singkat karena fungsi kerjanya dalam pertumbuhan berikutnya akan dilanjutkan oleh alontois. Selanjutnya adalah alontois. Alontois tumbuh dari saluran pencernaan belakang dan terletak di bagian dalam dari karion seperti balon besar yang kempis. Darah dari embrio dialirkan keluar masuk dalam alontois oleh pembuluh alontois. Selanjutnya, karion atau serosa berasal dari bahasa Yunani, karion yang berarti kulit. Karion atau serosa adalah membran embrio yang paling luar dan berbatasan dengan cangkang atau jaringan induk. Jadi merupakan tempat pertukaran antara embrio dan lingkungan sekitarnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nomor NIM 190104. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam plasenta pada hewan, kemudian mekanisme pembentukan selaput embrio pada ayam dan mamalia, dan terakhir kesimpulan. Yang pertama yaitu macam-macam plasenta pada hewan. Yang pertama, pengertian plasenta adalah pertemuan antara pembuluh darah, fetus, dan maternal sebagai sirkulasi nutrisi dan gas. Perbedaan 4 macam plasenta dan masing-masing contoh hewannya, yaitu yang pertama jenis plasenta diffusa, yang keadaan filianya menyebar merata di seluruh bagian korion serta penembusan filinya ke dalam selaput lender rahim dangkal. Contohnya pada plasenta babi dan kuda. Yang kedua, plasenta jenis cotyledon. Filinya berkelompok-kelompok dan pertautannya lebih dalam pada selaput lender rahim dan cotyledonnya menjulur ke dalam pori-pori selaput lender rahim. Contohnya pada hewan ternak. Yang ketiga, jenis plasenta zonaria. Plasenta zonaria ini berbentuk ikat pinggang dan mengitari rahim di bagian tengah korioalontoisnya. Contohnya yaitu pada hewan karnivora. Yang keempat, jenis plasenta diskoidal. Plasenta diskoidal berbentuk cakram dan jumlahnya bisa 1 atau lebih. Selanjutnya di sini ada mekanisme pembentukan selaput embrio, khususnya pada embrio ayam dan mamalia. Pada embrio awal, somatopleura meluas keluar daerah tubuh embrio sampai ke atas yolk atau kuning telur. Daerah di luar dari tubuh embrio disebut dengan ekstra embrio, selaput ekstra embrio. Mula-mula tubuh embrio ayam tidak mempunyai batas sehingga lapisan-lapisan ekstra embrio saling berkelanjutan. Dengan terbentuknya hingga akhirnya tubuh embrio hampir terpisah dari yolk. Dengan adanya lipatan-lipatan tubuh ini, maka batas antara daerah intra embrio dan ekstra embrio menjadi sangat jelas. Kemudian kantong yolk merupakan selaput ekstra embrio yang paling awal dibentuk. Splagnopleura embrio ayam tidak membentuk suatu
Kantong yolk merupakan selaput ekstra embrio yang paling awal dibentuk. Sphingopleura embrio pada ayam tidak membentuk suatu saluran tertutup, tetapi tumbuh di atas permukaan yolk dan mengelilinginya sehingga membentuk suatu kantung Sphingopleura yang mengelilingi yolk. Awalnya berasal dari hipoblast primer dan sekunder. Kantung kuning telur kemudian meluas di atas permukaan massa kuning telur. Sel-sel kantung kuning telur akan mencerna kuning telur dan pembuluh darah yang berkembang di dalam membran itu akan membawa nutrien ke dalam embrio. Di patah lateral, jaringan ekstra embrionik akan menjulur ke atas bagian embrio dan menyatu untuk membentuk dua membran tambahan, yaitu amnion dan karion. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, amnion dan karion itu sudah dijelaskan oleh teman saya apa artinya amnion dan karion, di mana amnion dan karion ini dipisahkan oleh peluasan ekstra embrionik selom. Amnion membungkus embrio dalam kantong yang penuh cairan yang melindungi embrio dari kekeringan, dan bersama-sama dengan karion ini menyediakan bantalan bagi embrio agar terlindung dari setiap guncangan mekanis. Membran keempat yaitu allantois berasal dari pelipatan keluar perut belakang embrio. Allantois adalah kantong yang memanjang ke dalam selom ekstra embrionik. Allantois berfungsi sebagai di mana allantois ini berfungsi sebagai kantong pembuangan limbah bernitrogen yang tidak larut dari embrio. Allantois dari karion ini membentuk organ respirasi yang melayani embrio. Pembuluh darah yang terbentuk dalam epitelium allantois mengangkut oksigen ke embrio ayam. Membran ekstra embrionik reptil dan borong merupakan adaptasi yang berkaitan dengan permasalahan khusus perkembangan di darat. Selanjutnya, yang terakhir, yakni kesimpulan dari pembahasan tentang selaput ekstraseluler, selaput embrio, yakni kesimpulannya, selaput embrio merupakan selaput pada bagian luar yang membungkus embrio agar berada dalam organ reproduksi betina yang berfungsi dalam perlindungan embrio, di mana ada 4 embrio pada vertebrata tinggi, yaitu amnion. Kemudian kantung kuning allantois, di mana amnion berfungsi untuk menyelubungi dan melindungi embrio dari tekanan fisik. Kemudian kantung kuning telur atau legumen berfungsi untuk nutrisi pada embrio. Kemudian allantois berfungsi sebagai tempat penampang dan penyimpan urin dan sebagai pertukaran gas antar embrio dan lingkungan luarnya. Kemudian di mana allantois ini menyediakan allantois mengangkut oksigen ke embrio ayam dengan cara menyediakan alat respirasi. Kemudian yang terakhir, karion dari jenis selaput embrio, yaitu berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Terdapat 4 macam plasenta pada hewan, yakni plasenta diffusa yaitu pada babi dan kuda, plasenta cotyledon pada hewan ternak, plasenta zonaria yang terdapat pada hewan karnivora, plasenta discoidal yang terdapat pada primata dan rodentia. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.